Hai intelektual muda ya, kembali lagi bersama kita ya. Pastinya kita siapa? Fania. Dan aku Dani. Pastinya kita kembali lagi di podcast mahasiswa Suara Mahasiswa Merdeka. Pastinya kita akan ngobrol santai hari ini bareng narasumber kita yang kece-kece banget. Nah, boleh dong perkenalan dulu kakak. Halo semuanya, namaku Kevin. Nama panjangku Kevin Kaila, ya panggil aja Kevin ya. Aku adalah ketua umum di unit kegiatan pers mahasiswa di Universitas Merdeka Civitas. Halo teman-teman, aku Fian Wahyu selaku pemimpin redaksi dari UKPM Civitas. Nah, ini berarti yang sebelah Kak Kevin, yang sebelahnya Kak Fian. Iya. Yes. Oke. Nah, hari ini tuh kita ngobrolnya nggak hanya berdua aja, tapi kita Betul. langsung bersama UKM Civitas. Nah, untuk hari ini tuh kita ngobrolnya santai ya Kak ya. Karena Santai, juga kita tuh mau ngobrol tentang sebuah kebijakan yang baru-baru ini tuh dibuat sama Pusat Universitas Merdeka Malang. Tentang sebuah kebijakan Apa? kebijakan parkir. Gitu. Wow. Wah, Mana dong suaranya Mbak Unmer? Nah, kayak gitu ya pastinya. Dan dari kebijakan ini tuh loh Kak, menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan mahasiswa. Oke. Nah, ini disclaimer dulu ya. Kok disclaimer Kak tuh? Maksudnya ini info dulu untuk kebijakan parkir yang baru itu kan mengharuskan seluruh mahasiswa untuk membeli stiker ya Kak ya di koperasi dengan seharga 50.000. Yang mana untuk keluar masuknya kendaraan mahasiswa ini nanti waktu keluar cukup menunjukkan stiker aja ke tim petugas parkirnya seperti itu. Namun dari sistem ini tuh apa udah efektif atau emang ternyata harus dievaluasi lagi untuk kedepannya. Nah, mari kita bahas dengan perspektif dari mahasiswanya langsung. Iya nggak sih? Iya. Oke. Nah, dari kakak, dari kebijakan yang baru ini tuh sudah sesuai nggak sih Kak? Atau udah efektif nggak? Atau gimana? Kalau dari teman-teman? Oke, kalau sebelumnya sih udah banyak ya yang nge-mention Civitas untuk coba dong ditanyain itu tukang parkirnya resmi nggak gitu kadang kan, karena kita kan bayarnya per fakultas tuh kadang beda-beda kan. Betul. Di Unmer kan ada yang FEB itu berapa? 2.000 ya? Ada yang 2.000, Ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 1.000 dikasih 2.000 nggak dikasih. Iya, betul. Ya gitulah. Jadi udah dari lama sih kita mendapatkan aduan itu, tapi kembali lagi kan yang berwenang untuk menyampaikan itu kan ada di struktural dari DPM, dari BEM juga itu kan. Kita hanya menampung aja. Nah, kebetulan kemarin itu dengan secara tiba-tiba sebelum masuk semester baru, Unmer tiba-tiba stiker parkir. Iya tuh Iya, ya. Lagi tiba-tiba jor-jor banget ya waktu liburan akhir itu ya. Saya hanya bilang di situ waktu itu waktu masih itu hanya menjadi kayak angin lewat aja, kayak stiker parkir itu tuh akan seperti apa? Apakah stiker parkirnya akan keren kah apa gimana? Ya secara logika aja sesimpel itu dulu lah gitu. Tuh. Ketika itu keluar, kemudian oke lah di IG tuh udah sebenarnya udah saya sempat komen di IG Unmer itu. Ayo nih, aku bantu apa ini yang desain biar lebih bagus gue. Bercanda gitu. Nggak takut Bercanda dia. gitu. Iya. Karena menurutku stikernya bagus. Stikernya bagus ya. First of all, stikernya bagus. Kita sebelum ngomongin ke sistematikanya dulu ya, stikernya bagus. Cuma kenapa ada tulisan stiker parkir di situ? Bagus loh, bagus. Bagus banget. Stiker parkir. Waktu di publikasi pertama bagus banget ya Oh, desainnya bagus. ya. Enggak, jangan kesana dulu. Oh iya, Jangan kesana betul. dulu. Oke, bagus. Oke, setelah dibaca-baca lagi 50.000 per 1 semester. Oke, kita ngomong gitu ya. Iya. 50.000 per 1 semester. Dihitung-hitung perhitungan segala macam, oke lah masih ada keuntungannya di situ, kita mahasiswa masih diperingan segala macam. Udah mulai tuh gara-gara postingan itu banyak yang mention Civitas, dan Civitas juga sempat bikin kayak kolom komentar untuk gimana kebijakan parkir stiker yang baru, dan itu wah isinya ya mantap semua lah. Iya. Tidak usah dijelaskan ya isinya. Betul. Komen-komennya mantap lah intinya. Mantap lur ya. Ya, dan Mantap. saya jujur kaget di postingan Unmer yang soal stiker itu. Terakhir saya lihat komennya 30, sekarang udah 150. Oh my god. Wow. Rame banget ya ini berarti. gong banget ya. Apalagi Tapi emang saya perlu akui, marketing Unmer mantap.
Oke, betul banget. 150 poin. Mantap. Nah, ya udah kayak selebgram aja ya. Kemudian dari situ akhirnya ini pimpinan redaksi saya bilang, "Oh, Pak, lagi hangat nih gitu. Ayo mau nggak ditelusurin gini kita jadiin warta basement." Untuk yang nggak tahu warta basement itu kayak sebenarnya kayak dia koran harian aja. Oh, iya, buat iya. olah berita yang ada di rumah gitu. Itu yang lingkungan umur aja ya. Lingkungan umur Iya. aja yang lagi hangat. Coba dijelaskan bagaimana? Oke, jadi ini teman-teman, kita sudah ada di postingan Civitas juga. Ada trailer Warta Basement kita yang baru, mungkin besok atau minggu sudah bisa terbit dalam bentuk cetak atau online. Dan menurut data kami yang kami lakukan selama sepekan baru di kebijakan parkir itu, ada satu yang janggal lebih, bahkan yang paling janggal adalah mahasiswa kelas sore itu masih bayar parkir. Oh, ini juga aku baru tahu ya kak ya. Tapi dia sudah beli stiker itu, Kak. Mengharuskan. Karena enggak, kalau mahasiswa kelas sore kan otomatis dia masuknya cuma kayak beberapa hari doang kan. Betul. Jadinya kalau 50.000 untuk satu semester too much. Iya. Kadang. Iya. Ini bukan masalah tumas atau enggak sih Pak, sosialisasi dari kampus itu kurang banget. Oh, Iya. kurang ya untuk mempublikasikan Karena itu. narasumber kami itu bilang, saya nggak dapat info yang cukup dari kampus. Dari kampus. Hmm. Oke. Ya, jadi mahasiswa kelas 1 itu masih bayar parkir. Sementara di ketua koperasi kita, Bapak Aam Fajar, itu kayak memberikan statement seluruh mahasiswa umur kelas sore, kelas reguler itu Free. semua harus bayar parkir. Bayar parkir. Dan waktu diwawancara dengan kami juga, Bapak Aam Fajar itu berstatement ya ini gebrakan baru dari yayasan. Oke, gebrakan Gebrakan baru. baru. Sangat menggebrak sekali soalnya ya. Alasannya itu dari tahun-tahun kemarin, bahkan dari tahun umur berdiri, awal berdiri tahun 64 bahkan 70 lah, itulah Itu udah ada parkiran? udah ada parkiran, tapi sistemnya mereka setoran ke Oh, pihak koperasi. Iya, koperasi. Oke. Jadi pihak koperasi itu cuma menerima setoran. 5 orang itu. Jadi mereka itu tuh hitungannya tukang parkirnya itu pekerja harian, pencarian. bukan pekerja resmi dari umur. Oke, jadi kayak keuntungan dari parkiran itu nanti berapa persen ke koperasi, berapa persen ke mereka gini. Iya. Iya. Oke. Dan hasil wawancara kami dengan tukang parkir itu ada dua pendapat yang agak beda. Apa tuh kak? Yang satu itu bilang, ya saya sebagai tukang parkir ya fine-fine aja sih mas, tapi ya gajinya itu ya sama, terus jam operasionalnya sama, ya mungkin kayak mempermudah mahasiswa. Itu tukang parkir yang pertama yang kami wawancarai. Terus yang kedua itu statementnya beda lagi mas, Nah, apa itu mas? pendapatnya jelas jauh beda. Oke. Terus ya, mereka menuntut jam operasional yang memadai. Oke. Jadi karena sempat jadi ini juga kan, setelah sistem yang baru ini sempat jadi kayak bingung juga antara satpam dan tukang parkir ini. Karena kan kemarin di EVA juga ada yang beberapa kan sampai kelas sore itu EVA sampai setengah 6, jam 6 tuh masih ada kan. Iya. Itu pun juga kayak bingung jadinya. Ini tuh di jam-jam segitu itu tuh sebenarnya tanggung jawab tukang parkir atau satpam. Oh iya. Itu. Perlu ini ya, emang harus ditetapin jam operasionalnya mereka. Iya. Juga kan ya. Udah kan mereka dibayar kan kontrak gak sih mereka? Ya mereka Ada semenjak kontrak. semester ini per efektif 30 Maret mereka sudah Mereka menjadi tetap karyawan kontrak. tetap. Oh iya, Iya. makanya dia berseragam ya sekarang Iya, mereka iya, ya. benar. Oke. Gitu. Oke, terus ada lagi kan info yang mungkin didapat dari hasil Eh, wawancara? Eva sekarang udah alhamdulillah sudah baik ya tukang parkirnya, karena nggak tahu mungkin karena ceceran dari anak-anak mahasiswa juga atau gimana. Yang kemarin itu waktu awal-awal stiker itu keluar, itu kita masih nunjukin STNK. Nah ini nih yang, Iya, yang jadi iya. yang jadi hal besar hari ini gini. Jadi kenapa kok? Jadi kemarin aku sempat ngobrol lah sama anak-anak tuh marahnya, "Kenapa kita udah beli stiker 50.000, kenapa harus nunjukin STNK? Ya tahu gitu nunjukin STNK aja, nggak usah beli stiker." Betul. Gitu kan. Di EVA sekarang sudah kalau udah punya stiker udah nggak perlu nunjukin STNK. Oh gitu ya, emang harus ditekanin lagi sih untuk Harus ditekanin prosedur lagi. teknis stiker ini yang gimana sih? Soalnya emang bener sih, kemarin juga teman-teman aku yang juga relate udah punya stiker,
terus harus Mesti menunjukkan disuruh STNK ya. ngeluarin STNK. Tapi juga kadang ada yang mereka yang belum beli cuma cukup mengandalkan STNK aja. Nah, iya. Sehingga kan dan dari mereka pun mungkin ya nggak apa-apa, fine aja kalau nggak ada stiker STNK aja nggak apa-apa. Nah, itu kan maksudnya hal-hal yang perlu ditegasin lagi Betul. kan. Sayang sama mahasiswa-mahasiswa yang udah beli. Iya. betul. 50.000 loh. Kalau kita anak kos-kosan kan Lumayan. lumayan. Iya. Gitu. Oh, gitu ya. Terus ya stikernya bagus sih, stikernya yang keluar kan Bagus. bagus. Bagus banget. Jujur sesuai sih memang sih Sesuai ya. Sesuai. Sesuai dugaan. Yes. Dan emang itu juga salah satu yang lagi panasnya ya, karena tidak sesuaian itu sehingga yang dipublish pertama yang cakep bentuknya apa ya? Oke lah. Nggak cakep sih. Masih Nggak cakep juga, tapi at least oke lah ya. Oke lah. Ya. Namun sekarang ternyata waktu beli kayak ini kartu-kartu antri puskesmas. Oh, kena hujan jadi bubur. Serius. Kayak lagunya Ochan, foto postingannya sama yang aslinya Berbeda, Iya. betul. Nah gitu loh. Jadi, nah aku tuh nggak tahu ya, memang di stiker itu tuh ada something, entah dia bahannya stiker yang beda atau gimana. Aku kemarin keluar dari FH tuh sekitar jam 6, kan gelap, disenterin tuh pakai center UV. ya. Heeh. Aku tuh nggak tahu itu apa emang beneran ada bedanya atau gimana, aku nggak tahu. Ya kalau memang ada bedanya, oke lah. Tapi kayaknya sama aja. Iya sebenarnya itu pembedanya cuma di ini ya, kalau kertasnya memang sama ya, cuma aku nggak tahu apa namanya itu kalau dikasih. Kayak ada sinarnya gitu Iya, nggak sih, kalau Kak? di sinar UV yang ungu itu dia tuh ada logo Unmernya, sebatas itu doang sih. Oh yang sebenarnya. putih itu. Iya, jadi dia kalau Oh. normal gini nggak kelihatan emang harus dikasih itu Sinar apa, UV. apa itu namanya? Nah, itu ya Nah, terjawab ya teman-teman. betul. Namun kalau menurut aku juga ya, walaupun stiker ini tuh sebenarnya ada plus minusnya juga. Sekarang soalnya walaupun stiker ya, kan stikernya itu juga tidak menunjukkan identitas pemilik motornya, Betul. karena juga di stikernya ini aku rasa juga nggak tertera plat Plat nomor nomor. polisi kita dan Iya. sebagainya, sehingga aku tuh overthinking kalau semisal ternyata Nazubillah Midalik kalau ada kasus kehilangan, Kehilangan. tapi yang kehilangan ini dia juga bisa memanfaatkan akan stiker ini karena juga kan patokannya kalau keluar tunjukin kartu. Nah kita nggak tahu ternyata yang di bawah ini ternyata bukan motor dia ya, Motor dia. tapi cuma sebatas nunjukin kartu aja, itu kayaknya ya Kurang nggak kayak sih? kurang banget nggak sih Kak? Soalnya juga takut banget. Jadi kayak aku rasa stiker tuh sebenarnya nggak apa-apa banget, tapi ya at least ada ini ya identitas Logonya. nomor polisi kita ya, sehingga ketika keluar pun oh iya bener sih sesuai, nggak cuma center oh ini Unmer, oh ini Unmer, nggak gitu sih kalau menurut aku. Kalau dari Kak gimana? Tapi masnya tahu nggak kalau motor kita hilang, helm kita hilang, itu yang tanggung jawab siapa? Iya sih. Ada ini kalau Menurut wawancara yang kami lakukan mas ya, itu selama jam operasional itu ya tukang parkirnya. oh itu ya. Dan di luar jam operasional itu pihak yayasan. Oh iya ya. Satpam. Satpam. Apa? Kayak yang hilang kemarin ini berarti satpam. Harusnya ya. Satpam. Harusnya satpam. Oke. Karena satpam banyak loh, apalagi yang di depan sini kan banyak. Iya. kan? Jadi harusnya ya kemana satpam di jam segitu? Berarti kan kalau yang pencuri motornya tahu jam-jam satpam ganti shift kan berarti harusnya orang sini aja. Betul. Iya sih ya. Satpam itu selalu ada loh. Iya sih ya. Sebenarnya tuh ya emang mungkin Unmer juga membuat kebijakan itu emang menghindari hal-hal yang mungkin beberapa sempat meminimalisir. terdengar juga ya beberapa bulan Iya. lalu ada kehilangan motor mahasiswa di lingkungan Unmer, sehingga Hmm. sebenarnya kebijakan ini dibuat tuh kayak mereka tuh pengennya ya tidak akan terjadi akan hal-hal seperti ini lagi kan, tapi karena sistemnya ini ya perlu dikaji ulang untuk kebijakannya mau di gimana ini ya yang bagus. Iya. Soalnya dari stiker ini tuh banyak banget yang pro sama kontra, bahkan ya bisa dilihat juga di komennya stiker itu ya, Iya. menimbulkan banyak banget kontra sama kebijakan Unmer yang baru ini. Nah dari kakak adakah solusi mungkin tentang kebijakan itu Kita Sebelum ke solusi kita harus tahu terlebih dahulu mas. untuk Bukan transparansi uang parkir itu oh kemana? benar Oh, ya iya, betul benar banget sih. sih. Waduh. Ya. Soalnya menurut wawancara dan ya transkrip kami juga itu sudah ada. Kenapa harus bayar parkir? Pihak koperasi menjawab, ya soalnya kita kampus swasta. Katanya sih ya butuh uang tambahan. Tapi kembali ke logika dasar kita mas ya. Kita kan kuliah.
fasilitas kita tuh harusnya sudah dari UKT kan. Betul, Nah, sudah itu. ikut D1 ya. Mas sendiri tahu nggak fasilitas di Unmul itu sudah lengkap apa enggak? Ya beberapa juga masih ada yang perlu dimaksimalkan juga ya. Iya. Masnya sendiri tahu nggak di Unmul itu ada klinik? Aku kurang tahu ya. Ada klinik loh di. Ada klinik. Iya, Ada gratis. di mana Mas? Ada klinik gratis. Di 3 bahasa Di 3 Inggris. bahasa Oh di 3 bahasa Ya. Inggris. Makanya di Warta Basement kita yang baru nanti kita akan bahas Unmul Silent Facility. Ya. Fasilitas Oke. Unmul Jadi yang kita diam. bahas fasilitas-fasilitas Unmul yang mahasiswanya sendiri tuh jarang ada yang tahu. Iya. Ini ya kurangnya publikasi dari mereka. Ya, Jujur sendiri baru ya. tahu ada klinik. Dan Ada dokternya. Ada Oh iya, itu ready 24 jam. Ya. 3 jam ya? 3 jam setiap hari. 3 jam 3 jam setiap sehari. hari. Jadi kalau misal mahasiswa kalau butuh surat Obat, dokter gitu iya. segala macam bisa ke situ. Tapi itu free atau Free. Oh, untuk ketentuannya cuma bawa KTM atau gimana? Ya itu bawa KTM. Oh KTM aja. Iya. Oke. Identitas lah mas. Identitas gitu. Terus Sama mungkin fasilitas Unmul sendiri ke, mohon maaf mungkin agak sensitif mas ya, ke UKM kayak kita CV itu kayak pilih kasih gitu mas. Oh gitu. Kasihan lah kita itu kasihan. Yang muka yang muka. Jadi istilahnya kayak kita tuh sebenarnya tahu bahwa pemasukan Unmul itu banyak Iya. dan hal-hal yang dibikin gebrakan sama Unmul ini menghasilkan uang semua untuk Unmul. Tapi ya kenapa fasilitasnya begitu-begitu saja? Kayaknya gitu. Dibilang ini adil apa enggak, ini efektif apa enggak, pro kontra apa enggak, saya yakin walaupun itu ada yang pro itu pun terpaksa mas. Betul. Karena juga setiap hari kesehariannya kita Kita merasakan membandingkan Mm-mm. hal yang buruk dengan hal buruk yang lain yang lebih ringan. Ya. Betul. Yuk balik lagi ke parkiran ya. Oke, Balik lagi ke parkiran ya. Nah, gitu ya. Sebenarnya banyak banget yang menjadi sebuah pembahasan tadi ya. Terutama tadi kurangnya kita perlu tahu sebelum kita ngasih solusi transparansi dari dana 50.000 ini per Ya. orang selama 1 semester ini apa aja untuk di breakdownnya kita tahu banget ya kak ya. Nah kalau setelah itu karena alasannya tadi karena kita kampus swasta. Nah sebenarnya pun Gak bisa jadi alasan juga sih. Iya nggak bisa dijadikan alasan Iya juga sih. karena juga kita sebenarnya kalau sistem parkir ini pun juga di kampus lain juga sudah nerapin beberapa opsi juga yang Iya, lebih iya. efektif tanpa melibatkan juru parkir juga kan Betul. kak ya. Kalau dari kakak gimana? Gimana? Kamu bagus? Terima kasih. Oke, jadi kenapa kok masih melibatkan juru parkir? Itu diomongin gak ya yang ini ya? Kenapa? Yang dinasti ini ya? Ya jadi menurut wawancara kami Cetak. dengan Bapak Fajar, Fajar itu kan Ini dulu, Pak Fajar itu siapa? Ya, jadi Pak Fajar itu ketua koperasi kita teman-teman. Pak Fajar itu selaku ketua koperasi kita dan kami wawancarai tanggal seminggu setelah 30 Maret Ya. itu Bapak Fajar berstatement ya kenapa jukirnya gitu ya soalnya mereka itu sudah lama di sini. Jadi sebelum jukirnya sekarang, bapaknya si jukir ini, mbaknya jukir ini ya juga jukir di sini. Oh ini Udah ya. turun menurun ya. Turun temurun ya. Gitu. Oke, aku juga baru tahu kok ini kak. Tapi ada satu juga itu jukirnya itu dari mahasiswa kita sendiri. Oh Iya. iya, aku Iya, juga tahu iya. sih kalau itu. Mahasiswa yang sudah tua, mahasiswa lama. Tapi itu diperbolehkan nggak sebenarnya sama kampus Nah. atau gimana? Kemarin kan harian ya. Iya. Mungkin masih boleh, mungkin sekarang dia sudah jadi karyawan tetap. Iya. Oke. Soalnya pertanyaannya Pak Fajar tuh kenapa kok penghasilan tukang parkir tuh sudah di top sekian, tapi kenapa dia bisa sampai bayarin orang-orang lain? Jadi tukang parkir ini tuh juga ngerekrut orang-orang lain. Iya. Jadi yang rekrut ini bukan koperasi itu hanya merekrut 1-2 tukang parkir. Jadi tambahannya ya tukang parkirnya sendiri yang ngajak gitu. Kan berarti bisa diperkirakan kan untuk penghasilan sehari itu berapa sampai dia bisa bayarin orang-orang ini. Bukan volunteer ya. Bervolunteer Berpikir volunteer ya? Iya. gitu. Oke. Tuh. Jadi kalau solusi ya, tadi kan ngomongin solusi. Kalau solusinya so far ya tidak ada yang lebih baik daripada smart gitu. Betul. Tidak ada yang lebih baik. Smart grade gitu. pakai KTM. KTM aja ya? KTM. Iya sih.
Soalnya lihat juga kan kayak apa di kampus-kampus sebelah juga udah nerapin itu udah lama ya, walaupun sebenarnya apa namanya itu juga efektif banget kalau menurut aku. Iya sih, Karena tinggal juga tap aja. tinggal tap doang kan itu ya kak ya, tinggal tap setiap keluar masuk, sehingga itu juga selain tap itu juga ada kameranya nggak sih kak biasanya Iya. di depan itu ya. Jadi keluar masuknya kendaraan itu sangat terdeteksi juga. Jadi kayaknya itu bener sih, aku setuju sama kakak, efektif banget. Efektif banget sih. Cuma ya masalahnya kalau kita bandingin sama univ-univ lain kan, kita memang univnya itu ya agak ini ya, karena kita per fakultas tuh kan kepecah-kepecah. Oh iya betul. Nah itu tuh yang agak susah untuk diterapin smart gate tuh di situnya karena sebenarnya. Apalagi nggak semuanya bisa ya untuk Iya. Oh. Semuanya kan yang kayak kalau yang lain kan kayak satu komplek udah kan, univ Betul. aja selesai. apalagi juga punya biaya yang lebih mahal lagi ya, karena juga Iya. layoutnya Unmar Malang ini atau terpisah-pisah bisa LDR-an ini, jadi kayaknya rasanya perlu dan lebih lagi ya untuk Iya. ngembangin fase kok ngembangin nggak tuh Oke. untuk menerapin Iya. sistem apa tadi namanya kak? Yang smart gate. Ya smart Smart gate gate. gitu. Oke. Terus ada lagi kak yang mungkin yang mau disampaikan lagi untuk apa ya? Kemarin dengan banyaknya yang bilang ke kita untuk nanyain sistematika yang benar tentang parkiran ini, tentang peraturannya yang benar itu seperti apa, dan anak-anak mahasiswa yang sudah banyak yang protes ya, akhirnya kemarin saya sempat dihubungi sama untuk ketua BEM Unmar sendiri. Iya. Kita sempat ngomongin soal ini karena ya kita tetap bilang di situ karena kita untuk menangani saja, kita untuk sebagai media yang akan ngepost ini hasilnya seperti apa, karena kalau enggak pasti mahasiswa Unmarnya kayak kok nggak ada sih yang menyuarakan gini. Kita usahain kok, kita sangat amat mengusahakan yang tentang sistem parkiran ini karena ini terlalu panas ya kalau dibilang ya. Iya betul. Apalagi dari postingan IG awal tuh udah panas, dieksekusi ternyata tidak sesuai realitas sama sekali. Oh iya, dan ada peraturan yang bikin kemarin itu mahasiswa Unmar tuh agak emosi karena dosen tendiknya itu digratiskan stiker. Oh iya. Jadi yang membayar stiker ini mahasiswa saja katanya. Gitu. Di tulisannya seperti itu. Oh aku juga. Jadi kita kayak, loh kan kita yang bayar dosennya, Iya ya. loh gitu kan. Well. Gitu. Gitu. Agak janggal ya. Jujur janggal. Jujur janggal. Terus kita akhirnya kemarin kayak dari ketua BEM bilang ke kita kalau kita akan langsung ke yayasan, karena kan yang ngurusin parkirnya yayasan. Kita di yayasan ditolak. Ditolak. Jadi tetap harus ke univ dulu. Nah kita tahu tuh pasti di univ diputar-puterin lagi. Oke. Ya pasti diputar-puternya sampai akhirnya mahasiswa ini capek udah ngomong Capek. tentang parkir ini, Ya, udah nanti tenggelam, terulami ya, udah gitu-gitu aja. Oke. Gitu. Tapi responnya pertama kali orang univ ini tahu dan banyaknya yang komplain ini gimana kak? Apa cuma ditampung aja, didengar apa emang Ya. harus dia jelasin sistem, maksudnya kalau mau diubah tuh harus gini-gini, gimana? Kita klarifikasi nggak dari mereka? Ada nggak? Kalau Klarifikasi dari kita ambil narasumber yang menyangkut ibaratnya ketua laksana dari sistem parkir ya, Gitu. Bapak operasinya Bapak Ambajar itu berstatement kebijakan ini untuk memperbarui kebijakan yang kemarin kurang efektif, itu aja sih. yang ternyata sebenarnya efektif, Iya. tapi abu-abu aja gitu loh. Iya, perlu dikaji ulang. Perlu dikaji ulang. Sekarang kalau misalnya kita stiker, ya dipikir lagi kalau stiker tempelin di motornya dicuri juga nggak tahu itu punya siapa kan? Betul. Iya. Pokoknya asal ada stikernya, betul kan? Iya. Nah kalau emang pengen aman aja ya udah. Kalau anak-anak nggak setuju sama stiker sama STNK sebenarnya sudah benar. Cuma tambah makin ribet aja. Betul. Makin ribet aja. Kalau STNK aja. Iya. Karuan STNK bayar 1.000 dah. Yes. Itu kan secara keamanan ya. Kalau kita tinjau secara keamanan ya, dia STNK. STNK yang Kalau tinjau secara keamanan. soalnya pun juga kalau beli stiker juga tadi ya, stikernya pun tidak ada Sesuai. tertera ini ya, Nopol. identitas nopolnya kita juga. Jadi cuma buat apa kalau emang ending-endingnya ya harus ngeluarin STNK juga kan. Sebenarnya aku kemarin sempat kepikiran itu, sempat ngobrolin juga. Ini sih kayak kartu parkir. Kartu parkir itu kita simpan sendiri. Jadi kayak KTM tapi di situ kayak ada nopolnya aja, nopol dan nama kita. Sekalian ya KTM.
Iya. Kalau KTM kan kita nggak tahu itu motornya apa. Kalau maksudku kartu parkir itu ketika kartu parkir ini disediakan untuk mahasiswa-mahasiswa ini dibagikan ini, itu kan jelas, oh kartu parkirnya untuk motor ini, nopol ini. Jelas dong. Nggak akan ke bawah orang lain dong, ini dong Betul. pasti dong. Ya udah. Itu juga bisa loh. Mending kita bayar 50.000 untuk hal yang jelas. Betul. Itu sih itu. Karena ini juga apa ya, stiker ini tuh satu kertas ini menimbulkan banyak huru hara banget. Dan emang ya, tapi kalau dari kakak ya pendapatnya kak, dengan banyaknya yang komplain seperti itu, ada kemungkinan nggak Unmer tuh mengkaji ulang sistem seperti ini? Atau emang ya udah mereka udah deh tunggu udah ada aja tenggelam aja isunya. Feeling saya sih nggak akan dikaji ulang ya. Oke. Karena- kalau kampusnya sehat bakal dikaji ulang. Iya, karena ya sekarang kita protes soal parkir ini udah berapa tahun. Dijadiin sistem baru pun baru sekarang dan itu pun masih abu-abu. Iya sih kak, betul banget. Oke, jadi ini ya untuk dikaji atau enggaknya ini juga namanya sering banget ya kita juga merasa beberapa fasilitas juga kita ngerasa masih belum dimaksimalkan, sehingga kayak gini tuh ngerasa kita kayaknya hal gini juga pasti nggak didengar deh kayaknya gitu. Terus ada sih yang paling bikin emosi itu tukang parkirnya. Tukang parkirnya suka marah. Oh iya Kan betul. kalian dibayar kenapa marah ya? Iya ya. Kalian kan Betul. dibayar buat jagain motor kita, kenapa marah? Kan kita yang bayar kalian. Betul. Kenapa kita yang dimarahin? Kadang aja kita ngata sendiri ya. Iya. Ini ya nggak friendly banget Iya. ya. Padahal kan kita ini ya gemes imut dan friendly banget ke orang-orang ya suka menyapa. Iya. Iya. Tapi emang sih benar ya. Ini juga mereka kurang ramah dan membantu juga terkadang. Ngomong pelan kan bisa. Iya betul. Kan mereka bilang, ada yang bilang gini kayak, ya kalau ada apa-apanya ini tanggung jawab kita mas tukang parkir. Loh lah iya ngomong biasa kan bisa tuh mas. Butuh apa gitu selesai. Nggak usah lah marah-marah. Ini tuh kampus. Yes. Gitu loh. Kasihan yang cewek-cewek yang gitu. Yoi, kasih Iya. Iya. Kadang motor kecepit kita keluarin sendiri dengan penuh tenaga. Iya, ngeluarin sendiri suruh bayar. Iya. Itulah nanti bisa jadi bahan evaluasi ya, jadi untuk tim petugas parkir yang ada di Malang dari segi dirinya sendiri ya diperbaiki Untuk sistem menjaga apa. moodnya ya. Mm-mm. Jangan banting-banting helm. Karena kan kita di sini juga bayar. Betul. Gitu. Ya kalau kalian itu kita free nggak bayar apa-apa, terus kalian yang nata-nata gitu. Aku yakin juga walaupun kalaupun Unmer baik hati ya, tiba-tiba parkirannya digratiskan, kita nunjukin STNK identitas gitu-gitu, pasti Unmer masih mau bayar parkir, tukang parkir kok masih bayar mereka. Tapi ya nggak usah lah kayak gitu. Tuh, nah kayak gitulah ya ini sebanyak banget komplainan dari saudara Banyak. ini. Jadi semoga ya kayaknya walaupun besar harapan ataupun kecil harapan, tapi semoga dari komplainnya saudara-saudara ini semua mahasiswa Amin. Malang Dapat dievaluasi. bisa dikaji ulang untuk sistemnya, karena juga ini aku rasa juga sistem yang emang sebenarnya positif banget bagi mereka Positif. untuk niatnya ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Tapi untuk sistemnya baik dari konsepnya seperti apa sampai eksekusinya ini mohon untuk dikaji ulang, betul ya Kak sih Kak? Benar. Gitu itu aja sih kalau dari aku. Terus kayaknya untuk ke depan ini dari Civitas apakah yang mau launching tadi? Warta basement kita Oke, itu nanti namanya Unmer Silent Facility. Oke. Iya. Itu nanti ngaksesnya di mana, Kak? Bisa cetak fisik sama Di online. Instagram kita nanti. Oh, di Instagram ya. Iya. Oke. Jadi untuk sekali informasi, ini berarti nerima ini ya, apa namanya kayak komplainan dari Komplainan Iya. berita apapun itulah yang panas-panas itulah siap kita goreng-goreng lah. Betul, nanti langsung info aja ke tim Civitas karena juga emang mereka mewadahi aspirasi dari mahasiswa ini, saran semua masukan yang emang berkaitan dengan Unmer Malang. Yap. Nah, dan pastinya dengan info terbaru tadi dalam minggu ini ya. Dalam minggu ini. Dalam minggu ini akan launching untuk berita atau news ini, sehingga dari teman-teman Intelektual Muda perlu banget cek di Instagramnya. Civitas Media Civitas. Betul, karena di situ banyak banget informasi terkait Unmer, baik dari yang sudah tadi kita bahas tentang terkait parkir yang huru hara banget, Stiker parkir parkir. ya. Iya. Nah, misal pun juga emang nanti dikaji ulang, nanti diinfo juga nggak sih? Nanti Kak, ya? akan Nah, pasti akan ada update kok soal parkir ini. Betul. Kita lagi usahakan untuk ke atas.
pasti nanti diupdate lagi. Walaupun emang banyak orang yang sangat nol harapan sekali rasanya. Betul banget. Tapi nggak apa-apa, kita semoga siapa sih nggak mau yang terbaik untuk Unmer ya. Tapi ya begitulah. Oke, terima kasih kakak-kakak hari ini. Sama-sama. Kak Vinya sama Kak Kak Kevin. Kevin. Oke, aku di sore hari ini menutup podcast apa? SMM apa tuh? Suara Mahasiswa Merdeka. Nah, Oke. podcastnya kita itu suara mahasiswa merdeka Kak. Jadi kita harus Oke. merdeka ya dari hal-hal yang emang membuat kita tuh kayaknya Terus tekan pikiran. Jadi kita harus menyuarakan ini semua. Oke. Gitu. Semangat ya merdekanya ya. Merdeka, kita harus merdeka banget gak hanya. Merdeka parkir. Yes, semoga aja. Jadi aku mau dandani dan juga rekan aku Fani ya. pamit undur diri dan juga teman-teman Civitas. Civitas, Bye bye. Tepuk tangan dong.